siapa yang tidak berdosa. Masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Demikian rangkuman singkat untuk bacaan pertama. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kisah perempuan yang tertangkap basah karena perbuatan zina dipakai oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang membenci Yesus untuk menjerat dan mencari kesalahan Yesus. Kesalahan seseorang dijadikan untuk menjatuhkan orang baik dan benar. Kenyataan ini masih kita alami hingga saat ini. Tidak semua orang berkepala merpati. Masih ada orang yang berkepala ular. Mungkin manis di mulutnya, tetapi pahit di hatinya. Mungkin ya di depan kita, tetapi di belakang kita tidak. Dan berjuang untuk menjatuhkan kita hanya karena kita tidak sehaluan, sepikiran dengan dia, atau mungkin pernah kita mengkritik dia atau menasehati dia karena perbuatan jahatnya. Untuk orang-orang tertentu, bagi orang yang baik dan benar yang ingin berkembang, jika ada orang yang menasehati kita, yang mengkritik kita karena kesalahan kita, dia akan bersyukur. Tetapi tidak semua orang mampu menerima kritikan dan nasihat dari orang lain. Dan ini yang dialami oleh Yesus. Yesus tidak segan-segan mengkritik para pemimpin negara, para pemimpin agama, jika hidup mereka tidak selaras dengan kehendak Allah, bahkan mungkin melakukan ketidakadilan. Maka dia tidak segan-segan mengkritik. Dia tahu konsekuensi dari perkataan dan cara hidupnya itu. Dia akan ditolak, dibenci, dan difitnah orang. Menjadi orang baik dan benar tidak selalu berjalan mulus. Ketika perempuan itu melakukan kesalahan, berbuat zina, kita juga tidak tahu apa latar belakang dia melakukan hal itu. Bisa jadi karena keadaan ekonomi keluarganya. Bisa juga karena diperlakukan tidak adil atau dijerumuskan orang. Ketika perbuatannya diketahui oleh orang lain, maka dia hanya pasrah dengan kenyataan. Karena dia tahu resiko yang akan diterima dari perbuatannya itu. Pada saat-saat yang sangat kritis itulah, yang hanya pasrah pada kematian yang akan diterimanya, Yesus datang dengan kalimatnya yang dasar. Siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kalimat ini tidak hanya menyelamatkan perempuan itu dari kematian, juga menegur, menasehati, dan membimbing orang-orang yang mau menghukum dia, orang-orang yang berniat jahat untuk menjatuhkan Yesus dengan menggunakan kesalahan yang dilakukan oleh perempuan itu. Syukur yang hadir di situ menyadari
bahwa mereka juga orang-orang yang berdosa, hanya dalam skala yang berbeda. Karena itu mulai dari yang tertua, mereka meninggalkan Yesus dan perempuan karena mereka sadar bahwa mereka pun orang-orang yang berdosa. Ibu bapak, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang sama mungkin kita alami juga dalam kehidupan kita bersama. Tidak selamanya perbuatan baik dan benar kita diterima oleh banyak orang. Terkadang keinginan kita, teguran-teguran kita dilihat orang sebagai sesuatu yang menghalangi niat dan perbuatan-perbuatan mereka. Tidak usah kita lihat di negara lain. Di negara kita itu juga terjadi hal-hal seperti itu. Pernyataan Yesus, siapakah yang tidak berdosa, biarlah ia yang pertama melemparkan batu ini kepada perempuan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ketika kita menunjuk orang lain, kamu benar, kamu salah. Kita tidak pernah memakai 5 jari. Kita pada umumnya menunjuk kamu salah katanya. Tetapi 5 jari itu, 1 untuk mengatakan kepada orang lain kamu salah, tapi 4-nya menunjukkan kepada dirimu kamu lebih salah. Karena tidak pernah orang menunjuk orang kamu katanya. Kecuali kalau jari-jarinya buntung semua. Baru dia begini katanya, seperti salam COVID sekarang, seperti mau tinju terus kan. Nah. Tapi pada umumnya dia tunjuk kamu salah kan, kamu benar. Tetapi ketika kita mengatakan kamu salah, 4 jarimu menunjukkan kepada dirimu kamu lebih salah lagi. Apa yang mau dikatakan dengan hal ini? Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita menyatakan kepada orang lain, kamu jahat, lihatlah juga ke dalam dirimu. Mungkin kita tidak lebih baik dari orang itu. Tidak berarti kita membiarkan ketidakadilan, kesalahan orang lain. Tidak. Tetapi ada nasihat-nasihat Kristus, ada juga nasihat-nasihat para penulis kitab suci. Yakobus mengatakan, jika saudaramu salah, tegurlah dia dengan 4 mata. Dengan cara itulah kita menolong orang itu. Teguran yang penuh kasih akan membantu orang itu untuk bangkit dari keterpurukan hidupnya. Memang cara juga sangat mempengaruhi apakah teguran kita itu berfaedah, berdaya guna bagi orang lain atau tidak. Itu sangat penting juga. Karena kita semua bukan seperti Kristus, bukan seperti malaikat yang serta-merta menerima semua kritikan, nasihat dari orang lain. Karena kita masih kuat dengan ego kita. Maka teguran yang penuh kasih itu akan sangat membantu orang lain dan juga dirimu sendiri. Memang tidak semua orang mampu menerima kritikan di depan orang banyak. Ketika suami menegur istrinya di depan orang banyak, tentulah pasti tersinggung. Memang dia salah, tetapi janganlah caranya seperti itu. Atau seorang istri menegur suaminya di depan orang banyak, atau seorang ayah dan ibu menegur anaknya di depan orang banyak, mempermalukannya di depan orang banyak, tentu dia tidak akan menerima.
cara juga memengaruhi bahwa kata dan tindakan itu berdaya guna bagi orang lain. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita ingin dunia ini menjadi dunia yang penuh kasih, maka kontrol sosial, teguran yang penuh kasih itu sangat berarti bagi orang yang membutuhkannya. Karena mungkin saja ketika orang berbuat jahat itu dia tidak sadar. Maka bimbingan kita dengan penuh kasih seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi." Dia mengatakan itu dengan penuh kasih, bukan menghukum perempuan itu. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi." Dengan cara ini, perempuan itu bangkit dari keterpurukan hidupnya dan mulai menata masa depannya searah dengan kehendak Allah. Karena itu, masa lalu adalah pelajaran baginya. Masa kini ketika dia menghadap hukuman adalah kenyataan, dan masa depan berkat didikan bimbingan Yesus menjadi harapan impiannya. Tuhan memberkati kita. Amin.